Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai model, strategi, metode PKN di sekolah dasar. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan siapa saja sih anggota kelompok 3. Di kelompok 3 ada Nurlaili Fauziah, Ironisa Ines Fitria, Rega Jales VFR, dan Rizka Ananda Yafa. Nah, berikut adalah peta konsep materi kami. Ada pendahuluan, pengertian model pembelajaran, pengertian strategi pembelajaran, pengertian metode pembelajaran, dan yang terakhir ada soal latihan. Pengertian strategi. Menurut KBBI, edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi menurut para ahli, yang salah satunya dikemukakan oleh Madewena, strategi adalah cara dan seni menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut J.R. David, strategi sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi diartikan sebagai rencana dalam bertindak atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989, Pasal 39 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara, serta pendahuluan bela negara agar dapat menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral tersebut diharapkan dapat mewujudkan dalam bentuk kehidupan sehari-hari siswa, baik individual maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui pembelajaran PKN, peserta didik dapat memiliki landasan kepribadian yang kuat dengan indikator berbudi luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri. Juga memiliki pengetahuan yang luas sebagai penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang menjadi tuntutan di era globalisasi. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Setiap strategi pembelajaran memiliki kekhasan dan keunikan sendiri-sendiri. Tidak ada strategi pembelajaran tertentu yang lebih baik dari strategi pembelajaran yang lain. Untuk itu, pendidik harus mampu memilih strategi yang dianggap cocok dengan keadaan. Menurut Sanjaya, ada 4 prinsip umum yang harus diperhatikan pendidik dalam penggunaan strategi pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut yang pertama, 1. Berorientasi pada tujuan. Artinya, dalam setiap pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas pendidik dan peserta didik mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Karena keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat dilihat dari keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah aktivitas. Artinya, belajar bukan hanya menghafal sejumlah fakta atau informasi, tapi juga berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu, strategi pembelajaran
harus dapat mendorong aktivitas peserta didik, baik aktivitas fisik maupun aktivitas yang bersifat psikis, seperti aktivitas mental. Yang ketiga, ada individualitas. Artinya, mengajar adalah sebuah usaha mengembangkan setiap individu peserta didik. Walaupun pendidik mengajar pada sekelompok peserta didik, namun pada hakikatnya yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku setiap peserta didik. Yang terakhir adalah integritas. Artinya, mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Dengan demikian, mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi juga mengembangkan aspek afektif dan aspek psikomotor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh kepribadian peserta didik yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik secara integrasi. Pengertian model. Menurut Sunarwan dalam Sobri Sutikno tahun 2004, mengartikan model sebagai gambaran tentang keadaan nyata. Menurut Kamus Bahasa Indonesia tahun 2008, model merupakan sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Pengertian model pembelajaran. Yang pertama, menurut Supri Hatiningrum, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran dengan sistematis untuk mengelola pengalaman belajar siswa agar tujuan belajar tertentu yang diinginkan bisa tercapai. Yang kedua, menurut Trianto, model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Yang ketiga, menurut Sukmadinata dan Syaodi, model pembelajaran merupakan rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Nah, dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah unsur penting dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran digunakan guru sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Pengertian metode. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos. Secara harfiah berarti pengejaran, pengetahuan, penyelidikan, cara penuntutan penyelidikan, atau sistem semacam itu. Menurut KBBI, metode merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Yang ketiga, menurut Hamid Darmadi, metode merupakan suatu bentuk prosedur tertentu yang harus dilakukan untuk mencapai atau mendekati suatu tujuan. Metode pembelajaran merupakan teknik penyajian suatu materi yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan. Penggunaan metode pengajaran haruslah tepat dan sesuai dengan karakteristik materi dan juga keadaan siswa dalam suatu kelas. Metode pembelajaran PPKN adalah suatu teknik penyajian yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi PPKN serta untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran PPKN yaitu yang pertama, peka terhadap informasi baru yang menjadikan pengetahuan dalam kehidupannya. Yang kedua, menjadi warga negara yang berketerampilan. Yang ketiga, menjadi warga negara yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode pembelajaran. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kondisi dan karakteristik siswa, baik keadaan psikologis, sosial, ekonomi, biologis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, suasana pembelajaran. Guru dalam proses pembelajaran dapat menciptakan suasana yang berbeda-beda setiap harinya.
Hal ini dilakukan agar siswa tidak cepat bosan. Yang keempat, sifat materi pembelajaran. Yang kelima, ketersediaan fasilitas dan media. Dan yang terakhir, tingkat partisipasi siswa. Partisipasi yang dimaksud di sini adalah siswa dapat ikut terlibat aktif saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih.